itu cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku agresif atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok terhadap suatu individu atau kelompok lain melalui media sosial dengan cara mengunggah video atau foto korban yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik, membuat korban tidak nyaman dan merasa terancam. Selanjutnya ada beberapa aspek perilaku cyberbullying. Yang pertama ada harassment, denigration, flaming, impersonation, masquerading, sodomize, outing dan trickery, dan yang terakhir ada cyberstalking. Karakteristik cyberbullying. Yang pertama, perilaku yang disengaja dan berulang. Cyberbullying merupakan sebuah tindakan atau perilaku merendahkan, menyakiti, serta merundung seseorang dengan cara online dan berulang. Cyberbullying melibatkan tindakan kesengajaan. Selanjutnya, ketidakseimbangan kekuasaan. Terdapat suatu ketidakseimbangan kekuasaan antara seseorang pelaku dan korban. Pelaku menggunakan anonimitas secara online sebagai media untuk menghina korban. Pelaku memiliki kekuasaan sosial atau kekuasaan dalam konteks online yang digunakan untuk menyakiti korban. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan media digital. Perundungan dapat dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan berbagai platform media sosial. Dengan menggunakan teknologi, pelaku dengan mudah dapat menyebarkan ancaman kepada korban. Dan yang terakhir, dampak negatif. Tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku sangat berakibat negatif terhadap korban. Korban akan mengalami masalah dalam kesehatan mental. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah falsafah negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai simbol pemersatu, lambang persatuan dan kekuasaan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan cyberbullying dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terdiri atas nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan suatu kebijakan yang ada di negara Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan hukum ataupun kebijakan pemerintah. Nilai-nilai instrumental Pancasila meliputi demokrasi, musyawarah, keadilan, konsensus, kebebasan, dan supremasi hukum. Yang pertama ada demokrasi. Dalam konteks cyberbullying, demokrasi berarti memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat yang terlibat maupun tidak dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penanggulangan kasus tersebut. Lalu yang kedua ada musyawarah. Dalam konteks ini, musyawarah merupakan suatu media dalam menghadapi kasus cyberbullying. Dengan menggali solusi bersama, maka jalan akan terbuka untuk pihak yang terlibat. Dalam proses musyawarah, tentunya harus menghasilkan keputusan berupa tindakan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan cyberbullying. Yang ketiga ada konsensus. Dalam konteks ini perlu untuk mencapai informasi dan keputusan terkait tindakan pencegahan yang efektif, hukuman yang harus diberikan kepada pelaku, hingga bagaimana cara menghadapi serta menanggulangi dampak dari cyberbullying bagi korban. Lalu yang keempat ada keadilan. Keadilan merupakan suatu nilai instrumental yang bersifat esensial dalam penanganan cyberbullying. Dengan maksud lain, yaitu keadilan memperlakukan semua pihak secara adil, baik dalam memberikan konsekuensi kepada pelaku hingga memberikan perilaku yang adil bagi korban. Berlaku adil dan transparan perlu diimplementasikan melalui sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum. Lalu yang selanjutnya ada kebebasan. Dalam konteks cyberbullying, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi di dunia maya. Setiap individu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, namun harus menjaga etika dan menghargai hak-hak orang lain. Kebebasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan cyberbullying. Cyberbullying menghambat kebebasan bagi korban untuk berpartisipasi secara bebas dan aman di media sosial. Selanjutnya yang keenam ada supremasi hukum. Cyberbullying melanggar prinsip dari supremasi hukum. Hukum harus menjadi otoritas tertinggi bagi negara, maka individu harus tunduk kepada hukum yang ada di negara Indonesia. Yang pertama ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks cyberbullying, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan rasa saling menghormati, menghargai, dan tidak menghina seseorang. Cyberbullying melanggar nilai ini dengan cara merendahkan dan memperlakukan seseorang dengan tindakan yang agresif dengan media online. Selanjutnya yaitu yang kedua, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa
berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, perilaku tersebut dapat memicu intoleransi dan menghasut permusuhan di antara individu atau masyarakat. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial untuk semua warga yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, ketimpangan secara online ini merupakan salah satu bentuk perlakuan tidak adil bagi seseorang dan melanggar sila kelima. Selanjutnya ada nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila adalah implementasi atas nilai-nilai dasar Pancasila dan instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila meliputi sikap saling menghormati, gotong royong, kepedulian sosial, keberagaman, serta toleransi. Selanjutnya, upaya membangun kesadaran sosial dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan sudut pandang Pancasila, adapun beberapa upaya. Yang pertama, berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan berpegang pada nilai-nilai ketuhanan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu berempati kepada sesama manusia, berhak untuk dihormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia yaitu menghindari kegiatan yang dapat memecah belah dan merusak persatuan masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu adanya dialog serta diskusi tentang pemakaian teknologi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap aktivitas merugikan di media sosial.